Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrani Fajra dengan NIM channel D023011. Saya merupakan mahasiswa perpajakan D3 Universitas Jambi. Jadi di video kali ini merupakan tugas mata kuliah PPh pemotongan dan pemungutan yang akan membahas mengenai PPh pasal 4 ayat 2. Jadi PPh itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang bersifat final dan bersifat tidak final. Salah satu PPh yang bersifat final adalah PPh pasal 4 ayat 2, yang mana PPh pasal 4 ayat 2 ini adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayar sehubung dengan jasa tertentu dan sumber tertentu seperti jasa konstruksi, sewa bangunan, pengalihan hak atas tanah, hadiah, undian, dan lain. Jadi PPh final 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Objek PPh pasal 4 ayat 2 sendiri, yang pertama adalah penghasilan bunga deposito yang ditempatkan di dalam negeri yang ditempatkan di luar negeri, diskonto sertifikat Bank Indonesia, dan jasa giro. Yang kedua ada transaksi penjualan saham pendiri dan bukan saham pendiri. Yang ketiga ada bunga atau diskonto obligasi dan surat berharga negara. Yang keempat ada hadiah undian. Yang kelima ada persewaan tanah dan atau bangunan. Yang keenam ada jasa konstruksi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi. Yang ketujuh itu ada wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang kedelapan ada bunga simpanan yang dibayar oleh koperasi kepada wajib pajak orang pribadi. Dan yang kesembilan ada dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Jadi tarifnya itu beragam tergantung dari objek pajaknya. Tarifnya itu untuk objek pengalihan bunga deposito tabungan yang ditempatkan di dalam negeri dan yang ditempatkan di luar negeri, diskonto sertifikat Bank Indonesia, dan jasa giro, itu tarif PPh pasal 4 ayat 2 nya itu sebesar 20%. Untuk transaksi penjualan saham pribadi dan bukan saham pendiri, saham pendiri dan bukan saham pendiri, itu tarifnya 0,5% untuk saham pendiri dan 0,1% untuk saham bukan saham pendiri. Untuk transaksi ketiga yaitu bunga atau diskonto obligasi dan surat berharga negara, tarifnya 15% untuk wajib pajak dalam negeri dan 20% untuk wajib pajak luar negeri. Yang mana tarif tersebut untuk transaksi bunga obligasi dengan kupon, diskonto obligasi dengan kupon, dan diskonto obligasi tanpa bunga. Sedangkan ada juga tarif 5% dan tarif 10% untuk bunga dan atau diskonto obligasi, yaitu untuk bunga atau diskonto obligasi tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 itu tarifnya 5%, dan tahun 2020 dan seterusnya itu tarifnya 10%. Selanjutnya ada untuk hadiah undian, yang mana tarifnya sendiri itu 25%. Yang kelima ada untuk persewaan tanah dan atau bangunan, tarif pajak penghasilan 4 ayat 2 nya itu 10% dari jumlah bruto atau nilai persewaan untuk tanah sewa bangunan. Lalu untuk jasa konstruksi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi, itu tarifnya macam-macam. Ada yang 2%, yang mana 2% ini untuk pelaksanaan konstruksi yang penyedia jasanya memiliki kualifikasi usaha kecil. Ada juga 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang penyedia jasanya memiliki kualifikasi usaha tidak memiliki kualifikasi usaha. Ada juga 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang penyedia jasanya selain dari yang nomor 1 dan nomor 2 tadi. Lalu ada tarif 4% untuk perencanaan atau pengawasan konstruksi yang penyedia jasa memiliki kualifikasi usaha.
dan 6% untuk perencanaan atau pengawasan konstruksi yang penyedia jasa tidak memiliki kualifikasi usaha. Tarif yang untuk transaksi ketujuh, yaitu wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Tarifnya juga beragam. Ada yang 5% untuk wajib pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan termasuk usaha real estate. Ada 1% dari jumlah bruto untuk pengalihan rumah sederhana dan rumah susun sederhana oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Dan juga 0% atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau kantor atau instansi pemerintah. Lalu ada juga 2,5% untuk lainnya. Selanjutnya untuk transaksi ke-8 yaitu untuk bunga simpanan yang dibayar oleh koperasi kepada anggota wajib pajak orang pribadi. Itu tarifnya sebesar 10%. Kecuali apabila bunga di bawah 240, maka tidak 240.000, maka tidak dikenakan pajak. Lalu yang ke-9 untuk dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Tarif pajaknya itu ada 10%. Sekian video presentasi saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.